Em, Kalau selama penjelasan teman-teman ada yang merasa bingung, kurang dimengerti, silakan aja ditanyain. Nah, jadi belajar tentang statistik ya. Jadi statistik itu sebenarnya adalah ilmu olah data. Nah, jadi untuk kalian yang suka data, kalian tuh butuh suatu metode untuk kalian olah data itu supaya bisa memberikan kalian informasi, ya. Jadi kalian tuh terkadang kalau misalkan kalian punya data, datanya itu banyak banget. Data itu belum bisa menceritakan sesuatu kalau belum kalian olah, ya kan? Nah, untuk mengolah data itu kalian butuh basic knowledge lah ya tentang bagaimana cara mengolah data itu. Dan statistik itu memberikan kalian berbagai tools untuk mencoba mengolah data, menampilkannya sehingga bisa memberikan kalian informasi yang relevan. Em, Contoh nih, contoh. Misalkan kalian penasaran, sebenarnya bagaimana sih apa ya? Misalkan penilaian mahasiswa lah terkait dengan mata kuliah yang paling susah yang mereka ambil. Bisa aja kayak matematik, statistik, ekonomik, accounting. Kalian kan pasti punya data mungkin misalkan ada yang namanya Ani, ada yang namanya Budi, kemudian ada yang namanya Cindy, ada yang namanya Dedi, ada yang namanya eh Franz ya. Nah, mungkin Ani akan bilang bagi dia yang paling susah, susah itu adalah matematika. Bagi Budi mungkin menurut dia yang paling susah itu ekonomi. Bagi Cindy mungkin akuntansi. Bagi Dedi mungkin manajemen. Bagi Evans mungkin matematika juga. Nah, kalian akan punya begitu banyak data ke bawah, ya. Katakan kalau ini kan baru 5 orang. Kalau misalkan kalian punya 100 orang, data kalian kayak gini, kayak gini. Nah, ini kan namanya data mentah ya, raw data. Nah, raw data ini belum bisa memberikan kalian informasi yang jelas kalau kalian belum olah, ya kan? Nah, nanti di sini kita akan coba lihat bagaimana sih statistical tools yang tersedia yang bisa membantu kalian olah data itu sehingga menjadi lebih informatif. Itu untuk gambaran awalnya. Nah, jadi kita mulai dulu dari yang namanya jenis-jenis data lah ya. Nah, kita start dari yang namanya variabel. Di dalam statistik, kita itu mengelompokkan skala variabel ya. Itu tuh jadi 4 tingkatan, yaitu nominal, ordinal, interval, rasio. Ini harusnya kalian pernah baca di pertemuan pertama atau kedua ya. Nah, variabel yang sifatnya nominal ini tuh istilahnya kayak peringkat data ya. Peringkat data yang paling rendah, yang paling basic itu adalah nominal. Nominal ini dia itu benar-benar tidak bisa kita lakukan operasi perhitungan, kita tidak bisa melakukan operasi matematik di dalamnya. Jadi nominal itu contohnya apa? Dia misalkan kayak jenis kelamin, ya. Kemudian misalkan apa lagi? Misalkan agama, kemudian mata kuliah. Nah, ini adalah variabel nominal. Jadi nominal itu sifatnya dia kualitatif. Tidak ada urutannya, jadi tidak ada rankingnya. Jadi contoh jenis kelamin laki-laki dan perempuan, apakah ada ranking di antara laki-laki dan perempuan? Jawabannya tidak ada. Jadi semuanya itu pada peringkat yang sama ya, mau laki-laki atau perempuan. Nah, kemudian mata kuliah. Mata kuliah itu misalkan contohnya apa? Kita punya matematika dasar, kita punya statistika ekonomi bisnis, kita punya pengantar ekonomi, punya pengantar bisnis misalkan. Nah, itu kan mata kuliah ini kan nggak ada urutannya. Siapa yang peringkat satu, siapa peringkat dua. Kalau menurut kalian ada peringkat, emang peringkatnya berdasarkan apa? Nah, itu jadi pertanyaan. Nah, jadi kalau kita melihat data mata kuliah seperti itu, dia tidak punya urutan, itu namanya data nominal. Nah, sedikit di atas nominal itu namanya adalah ordinal. Nah, ordinal itu dia sudah punya peringkat. Dia sifatnya kualitatif, ya, dan dia itu sudah punya peringkat. Jadi sedikit lebih oke dibanding nominal. Kalau nominal tadi itu kan dia benar-benar tidak ada peringkat, tidak bisa kalian kasihkan operasi perhitungan. Contoh, matematika tambah statistik jadi apa? Itu kan nggak bisa ya. Nah, di ordinal, dia itu juga memang masih belum bisa, cuman dia setidaknya masih punya peringkat. Contoh kalau kalian kasih penilaian terkait dengan pengalaman kalian belajar di kelas, mungkin ada yang bilang sangat puas, puas,
kurang misalkan. Nah, ini kan variabel kualitatif kan? Kalian puas, sangat puas, atau kalian kurang puas. Nah, dan ini tuh ada rankingnya, ada urutannya. Jelas sangat puas tuh paling tinggi, puas baru kurang. Nah, jadi kalau kalian punya variabel, dia itu sifatnya kualitatif dan bisa diurutkan, itu namanya dia di tingkat ordinal. Next, kita masuk ke si interval. Interval ini dia untuk yang sudah kuantitatif. Jadi udah bisa kalian lakukan operasi perhitungan. Kalau tadi contoh sangat puas dikali puas tuh jadi apa? Itu kan nggak ada. Sangat puas tambah puas jadi apa kan nggak ada. Nah kalau di interval itu sekarang dia sudah kuantitatif. Jadi kalian bisa kasihkan operasi perhitungan. Cuman masih belum bisa kayak pembagian gitu loh ya. Itu masih belum bisa. Kalau interval itu contohnya itu adalah temperatur ya. Temperatur. Nah, interval itu dia itu kan sifatnya udah kuantitatif, jadi kalian bisa lakukan operasi perhitungan tadi aku bilang. Contohnya misalkan suhu udara 30 derajat, ya. Nah, kemudian ada kalanya suhu udara tuh 27 derajat, berarti kan selisihnya 3 derajat. Kalian bisa hitung, kasih operasi perhitungan 30 dikurangi 27 sisa 3 derajat. Nah, kemudian, tapi ada satu hal lagi yang dalam interval yang perlu kalian perhatikan bahwa dia punya angka nol itu dia kan ini ya. Ketika temperatur suhu udara nol, bukan berarti nggak ada temperatur. Ya nggak? Jadi nolnya itu bukan absence, ya bukan suatu ketidakadaan sesuatu ya. Jadi intinya adalah setiap kali ketemu angka nol di dalam interval itu bukan berarti barang itu tidak sesuatu itu tidak ada, tetapi memang karena suhunya nol ya. Jadi itu kenapa temperatur itu kalau 0 derajat itu bukan berarti tidak ada suhu, tapi memang suhunya itu nol. Nah, bedanya dengan rasio, rasio itu kalau memang nol, dia berarti memang nggak ada. Contoh, income. Kalau income-nya nol, berarti kan memang dia nggak punya penghasilan. Iya nggak? Nah, itu yang membedakan interval dan rasio. Kalau di dalam rasio, nolnya itu meaningful. Kalau tadi itu nolnya meaningless. Nah, kemudian di rasio itu kalian udah bisa lakukan perkalian dan pembagian segalanya itu udah free. Nah, kebanyakan kita itu selalu berurusan dengan data yang sifatnya rasio. Karena nanti kalian bakal hitung-hitungan gitu-gitu ya. Jadi mostly kita akan selalu deal dengan rasio. Cuman tidak menutup kemungkinan kalian akan deal dengan data seperti nominal dan ordinal juga. Jadi kurang lebih itu hal-hal yang perlu kalian ketahui dulu di awal. Kalau kalian ada yang bingung, tanya aja ya. Nah, seperti yang aku bilang, bahwa variabel itu yang peringkatnya ya, ini kan skalanya nih. Nah, dua yang awal ini dia sifatnya kualitatif, dua yang ujung ini dia sifatnya dia kuantitatif. Variabel kualitatif dan kuantitatif setidaknya kalian pasti ada gambaran ya. Artinya kuantitatif itu bisa kita operasikan perhitungan. Nah, sekarang kita akan coba lihat beberapa teknik. Kalau kalian dikasihkan data seperti ini, sebenarnya cara olahnya kita harus menggunakan metode apa? Nah, contohnya misalkan di sini, the most challenging courses to take. Jadi kita lakukan survei, sebenarnya pelajaran apa sih yang paling menantang gitu ya. Ada kita kasih 4 pilihan, matematik, statistik, economics, sama accounting. Kita kasih survei nih ke 110 mahasiswa. Hasilnya gini, 35 dari 110 orang itu bilang matematik itu yang paling challenging. 32-nya bilang statistik. 25 orang bilang accounting, 18 bilang economics yang paling challenging. Kurang lebih seperti itu. Nah, ketika kalian diberikan data kayak gini, jadi ini sebenarnya contoh yang di awal tadi yang aku kasihkan data mentahnya, itu udah kita grouping. Jadi matematik itu berapa orang, statistik berapa orang. Nah, tabel seperti ini kita sebut sebagai frequency table. Nah, jadi frequency table atau tabel frekuensi itu salah satu metode kalian untuk mensummarize data. Jadi data mentah tadi yang misalnya tadi Ani dia matematik, Budi entah apa, Cindy entah apa gitu ya. Itu kalau kalian grouping masuk ke tabel itu namanya frequency table. Itu salah satu metode pertama untuk kalian
mengolah data. Nah, pertanyaannya berikutnya, apakah kalian mengolah data menggunakan frekuensi table itu cukup? Jawabannya belum tentu. Nah, ketika kalian menggunakan frekuensi table seperti ini ya, katakan cuman ada ini ya, relatif frekuensinya masih belum ada ya. Nah, ketika kalian mensummarize data seperti ini, terkadang kalian akan kurang punya sense terkait dengan dominasi datanya. Contoh, 35. Misalkan 35 orang bilang matematik paling susah. Apakah kalian langsung punya sense 35 orang itu sebesar apa sih? Maksudnya 35 dari 110 itu segede apa gitu kan kalian kayak belum punya sense. Apalagi kalau misalkan angkanya totalnya misalkan kalian punya angka 3.600 orang. Misalkan ya, 3.600 ini 275. Misalkan ini 900. Misalkan ini 887, ini 900. Kemudian ini 700-an. Lalu ini misalkan 800, 768. Nah, kalau kalian dikasih angka-angka kayak gini, sense kalian terkait dengan besaran data itu pasti hilang. Ya, kemungkinan besar tuh kalian tidak punya, kita kurang punya sense kayak dengan data mana sih yang paling dominan gitu loh. Nah, karena hal tersebut, terkadang kita itu akan mencoba mengkonvert yang namanya frekuensi menjadi relatif frekuensi. Jadi, sesuai dengan namanya, ini adalah relatif frekuensi. Nah, relatif. Relatif itu berarti kita bandingkan dengan sesuatu. Nah, kita bandingkan dengan siapa? Total keseluruhan data. Contoh, 35. 35 tuh sebenarnya seberapa sih dari 110? Nah, ternyata 31,82%. 32 ini berapa persen sih dari 110? Begitu seterusnya. Istilahnya ya kita tuh cari persentasenya lah. Nah, dengan demikian totalnya itu udah pasti adalah 100%. Iya enggak? Nah, kalau kalian melihat menggunakan relatif frekuensi table, sense kalian langsung dapat, oh matematik 31,82%. Karena kalian tahu, persen itu fullnya itu 100%. 31,8 tuh langsung ada feeling, oh besarannya segitu loh. Daripada kalian langsung pakai angka absolut, 35 dari 110 itu seberapa besar. Nah, jadi itu terkadang adalah fungsi kenapa kita bisa menggunakan relatif frekuensi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan aja ya. Oke. Nah, jadi itu untuk relatif frekuensi. Pastikan aja totalnya harus 100% ya. Karena kalau miss dari 100% pasti ada yang salah itu. Nah, next. Ini baru salah satu metode statistical tool yang kasih ke kalian. Pakai frekuensi table, mau dia absolute frekuensi atau yang relatif frekuensinya. Next, kita coba belajar metode lain. Namanya bar chart. Nah, terkadang, kalau kalian mengorganize, mengolah data, kemudian kalian mempresent data kalian dalam bentuk table, kadang-kadang mungkin kurang menarik. Ya, mungkin kadang-kadang oke lah, fine pakai table. Nah, terkadang tapi akan lebih mudah bagi seseorang terkadang adalah melihat secara visualnya, ya. Nah, sehingga tidak menutup kemungkinan kita itu menggunakan chart atau diagram. Contoh yang pertama ini adalah terkait dengan si bar chart. Nah, kalau bar chart itu sebenarnya modelnya kayak gimana? Harusnya kalian kurang lebih punya gambaran namanya juga bar chart ya. Jadi diagram batang. Nah, kalau untuk diagram batang, mungkin kita kalau lihat ya, dia kurang lebih seperti inilah. Ini kita menggunakan data absolut ya. Nah, diagram batang ini langsung memetakan matematik, statistik, ekonomi, accounting plus nilai-nilainya. Nah, jadi kalian mungkin kadang-kadang kita bisa mempresent data seperti ini ya. Nah, ini sisanya itu tinggal kalian edit-edit aja sesuka kalian mana yang lebih mudah untuk kalian paham.
Oke, nah kalian boleh mempresent data kalian seperti ini, itu fine-fine aja ya. Nah, kurang lebih seperti ini kalau misalkan kita membuat bar chart. Nah, kalau bar chart itu kalian pakai absolute value seperti ini, 35 orang, 32, 18, 25, itu langsung sense-nya dapat. Oh, 35 nih segede apa sih? Ya kan, oh ternyata 35 nih beda tipis nih sama yang 32 nih. Oh, jadi secara visual tuh langsung nampak. Itu kalau kita menggunakan bar chart. Oke. Nah, terkadang kalau kalian mau menggunakan yang apa namanya relatif frekuensinya, bolehkah? Jawabannya boleh-boleh aja. Nah, jadi kalau relatif frekuensi dia dalam persentase aja sih berubahnya. Cuman secara pemetaan gambar sih sama aja ya. Oke, jadi nggak ada perbedaan gimana gimana. Jadi intinya adalah bar chart kalian boleh menggunakan absolute number-nya atau menggunakan relatif frekuensi karena secara absolute number dia kan udah langsung memainkan skalanya tersendiri mendesain chartnya sehingga udah langsung dapat sense-nya. Biasanya seperti itu. Oke, kalau ada yang pengen ditanyakan silakan saja. Oke, untuk bar chart terkadang kalau kalian pengen yang modelnya horizontal seperti ini juga fine ya. Jadi terserah kalian mau ya chart, vertical bar chart atau horizontal bar chart. Visualisasi data terserah kalian. Oke, intinya sama saja yang mana yang lebih enak aja untuk dipakai. Oke, ini untuk yang pertama kita menggunakan bar chart. Metode kedua ya, metode kedua yang boleh teman-teman pakai itu adalah pie chart. Nah, pie chart ini sesuai namanya jadi kayak pie kue kita potong-potong untuk lihat distribusi datanya seperti apa. Nah, kalau kalian pengen, itu gampang di Excel ya. Kalian pilih aja yang pie chart. Nah, kalau kalian pengen ada datanya, tinggal tambahin aja. Harusnya udah langsung nampak seperti ini. Oke, jadi ini untuk pewarnaan terserah kalian aja ya, mau gimana nantinya. Oke, kurang lebih seperti ini aja ya kalau untuk si, apa namanya, pie chart. Oke. Nah, jadi pie chart ini juga memberikan kalian langsung sense-nya ya. Oh, mana sih yang paling mendominasi bar chart di mata kuliah apa gitu loh. Nah, jadi pie chart itu juga udah langsung potong-potongin kalian yang mana yang paling besar ya. Nah, jadi ada yang mau ditanyain? Silakan. Oke. Nah, jadi sebenarnya bar chart maupun pie chart ini cocok ini dipakai untuk kalau kalian mengorganize yang namanya kualitatif ya, variabel kualitatif. Jadi terserah mau frekuensi label, bar chart, pie chart itu bisa dipakai. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, kalau untuk si pie chart ini kalau kalian mau menggunakan relatif frekuensi pun fine-fine aja ya. Ya, jadi kurang dia tidak akan mengubah size-nya ya. Jadi size-nya potong-potong ini kan memang sudah di-adjust ya. Satu pie ya pasti 100%. Ya, dia potong-potong sendiri pakai absolute value ya udah dimainkan skalanya. Oke, jadi terserah kalian aja penampilannya seperti apa. Oke ya, jadi kalau kita lihat kalau mau mengolah variabel kualitatif itu alternatifnya beragam ya. Tabel, bar,
pie chart. Nah, kemudian ada satu lagi mungkin si line chart ya. Line chart ini sesuai gambarnya ya diagram garis ya. Diagram garis ini relatif simpel. Ya, palingan dia seperti ini nanti modelannya. Oke. Nah, kalau diagram garis modelannya seperti ini, Mathematics, Statistik, Economics, Accounting ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk line chart dia juga udah membantu kalian melihat itunya sih ya, sebaran data. Cuman line chart ini agak jarang dipakai untuk data kualitatif sih ya. Karena ini kan ada ordering ya. Kayak matematik, statistik, ekonomi, accounting tuh kayak ada urutan gitu loh. Cuman fine-fine aja, tapi biasanya line chart itu lebih ke data kuantitatif, di mana sumbu horizontal ini adalah untuk waktu. Oke, nah jadi itu adalah beberapa statistical tools ya yang ditawarkan untuk kalian kalau mengolah yang namanya data kualitatif. Nah, next kita akan coba lihat bagaimana kalau untuk data yang tipe seperti ini nih, total aset. Nah, ini adalah data terkait dengan nilai total aset perusahaan. Ya, katakan dalam miliar rupiah ya. Berarti ini 1,5 T, 1,8 T, dan seterusnya sampai yang paling gede di hampir 40 T ya. Nah, ini total company-nya tuh ada 55 company nih ya. Jadi ini total ada 55 observation berarti ya dari data ini. Nah, kalau kita lihat ya, data total aset dari 55 company ini sudah jelas merupakan data kuantitatif ya kan dia variabel kuantitatif tuh total aset. Karena dengan mudah kalian bisa melakukan operasi perhitungan kurang lebih seperti itu. Oke, nah sekarang pertanyaan bagaimana kita akan coba men-summarize data kuantitatif. Nah, pada dasarnya kita itu boleh men-summarize menggunakan frequency table juga. Jadi frequency table bisa kita pakai. Nah, berbeda dengan data kualitatif sebelumnya, sekarang kan kalian harus mendefine kelasnya juga dong. Kalau tadi di kualitatif itu kan jelas matematik, statistik, ekonomi, accounting. Nah, kalau di yang kuantitatif ini kan kalau kalian punya data total aset, nama-nama per kelasnya itu apaan gitu. Nah, biasanya kan kalau frequency table untuk yang kuantitatif, kita mendefine kelas-kelasnya. Jadi kita mau define nih, oh, ada kelas yang asetnya 0 sampai 8 triliun, 8 triliun sampai 16 triliun, 16 sampai 24, dan seterusnya sampai yang di 32 triliun sampai dengan 40 triliun rupiah. Itu cara kita mendefine tabelnya ya untuk kelas-kelas atau intervalnya. Nah, ini kan data dari 55 company ya. Nah, sekarang nih, terkadang biasanya kalau kita mendefine frequency table ya untuk kelas-kelasnya itu em, yang jadi pertanyaan tuh kan terkadang biasa kelasnya mau berapa banyak, ya enggak? Di sini kan langsung 5. Nah, pada dasarnya kan kalian harus menentuin sendiri mau 4 kah, mau 5, 6, 7, 8, 10 sampai 10. Nah, itu bisa-bisa saja. Cuman beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ya, misalkan kalau misalkan kelasnya kebanyakan, ya kayak kurang berguna juga gitu loh. Kalau kelas, misalkan dari 55 company, kalian bikin kelas sampai 20 kelas. Ya kan kebanyakan ya, jadi istilahnya datanya itu tidak tersummarize.
Kalau data kelas yang terlalu sedikit pun juga kurang bagus, informasinya jadi hilang. Semuanya kita gabungkan jadinya ya. Jadi terkadang pemilihan kelas itu ya kira-kira aja ya, yang mana yang lebih tepat. Tidak ada aturan baku juga sih. Cuman kalau kalian biasa pernah belajar juga ya bisa saja kayak ada rumus matematik untuk menentukan jumlah kelas. Oke. Nah, jadi di sini kita memutuskan untuk menentukan pakai 5 kelas saja. Nah, kemudian biasanya setelah kita menentukan kelas, ya, kita kan tuh harus menentukan interval ya, gak? Misalkan tadi aku bilang, menentukan kita pilihnya 5 kelas. Nah, sekarang pertanyaan intervalnya berapa? Kalau aku mau 0 sampai 5.000 sampai 20.000, 20.000 sampai 28, 28 sampai 35, 35 sampai 40. Kan bisa-bisa aja dong kalian mau define kelas seperti itu. Betul. Jawabannya bisa-bisa aja. Cuman komparasi menjadi misleading nantinya. Ya, kenapa bisa misleading kalau kita komparasi data seperti itu? Karena dia menginvolve di mana intervalnya beda, beda rentangannya. Misalkan ini tadi, ini antara 0 sampai dengan 5 triliun, ya. Kemudian 5 triliun sampai dengan misalkan 16 triliun. 16 triliun sampai dengan 25 triliun. 25 triliun sampai dengan 32 triliun. Dan yang terakhir 32 triliun sampai dengan 40 triliun. Nah, komparasi kelas seperti ini itu tidak fair karena di sini hanya input 5.000 triliun, di sini 16 sampai 5.000 itu tuh naik sekitar 11 triliun, ya kan? Jadi karena ukurannya yang beda tidak bisa kalian compare, tidak fair. Oke, sehingga biasa dalam kalian membuat interval untuk masing-masing kelas, pastikanlah kelipatannya itu sama. Kalau ini kan 8.000, 8.000, 8.000, 8.000 gitu loh. Nah, apakah ada cara untuk menentukan intervalnya? Jawabannya biasanya ada. Kalian tinggal mengambil angka maksimum dengan minimum dari data kita. Misalkan maksimum dari data kita itu kan di 39.900. Kemudian kalian kurangi dengan nilai paling kecilnya di 1.546. Jadi selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum itu ada di 38.000. Oke. 38.000 ini kalian bagi dengan jumlah kelas kalian. Kelas kita ada 5. Nah, berarti sebenarnya interval masing-masing kelas itu adalah di 7.679. Kalau ada yang merasa bingung, tanya aja ya. Nah, sehingga sebenarnya kan kalau ternyata space-nya di 7679, kalian akan mendefine intervalnya langsung start dari angka paling kecil, 1.546 kurang dari X, ya. Kemudian kurang dari sama dengan. Nah, kurang dari sama dengan berapa ya? 1.546 kalau kita tambah 7.679 berarti 9.225. 9.225. Oke. Nah, next nanti di sini itu juga sama 9.225. 9.225 kurang dari X kurang dari sama dengan ini tambah 7.679. Berarti ini sampai di 16.904. Begitu seterusnya aja sih ya. Jadi ini bisa kalian coba masing-masing. Ini berarti sampai 24.584. Oke, 39.942. Nah, jadi kalian punya alternatif model seperti ini. Oke, tadi di awal aku tawarkan seperti ini, tapi sebenarnya secara perhitungan tuh harusnya kayak gini. Kalau kalian define kelas yang biar dia fair, ukuran kelasnya, intervalnya nilainya sama-sama semua dan benar-benar berdasarkan data yang kalian punya. Idealnya start dari minimum sampai dengan maksimum. Tapi, ya tapi, mau kalian lebih mudah membaca tabel yang mana?
tabel yang atas atau tabel yang bawah? Jelas tabel atas dong, karena angkanya tuh bagus bulat. Kalau ini kan angkanya maksudnya yang nggak bulat gitu loh. 1546 sampai 9225 itu gimana gitu. 9225 sampai 16904 kan, kan rasa-rasanya tuh kayak nggak bulat. Nah, oleh sebab itu terkadang kita tidak mesti terlalu ngikut ya sampai dengan angka yang keriting-keriting sampai yang tidak bulat gitu loh. Karena jadi sulit untuk menginterpret. Masa kita bilang, oh kelas misalkan perusahaan dengan aset di 9,225 triliun sampai di 16,904 triliun itu jumlahnya berapa kan rempong. Kecuali kalau kalian bilang, oh company dengan total aset di 8 sampai 16 triliun itu ada berapa company. Itu kan jauh lebih enak ya. Nah, jadi terkadang pun kita tidak menggunakan cara seperti ini. Maka kita boleh istilahnya ya lebarin aja ya. 1546 kalian pukul kiri ke nol itu fine. 39942 langsung pukul ke kanan ke 40.000 itu fine. Nah, sehingga 0 sampai 40 kan selisihnya ya 40.000. 40.000 bagi 5 kelas ya satu kelas 8.000 dong selisihnya. Makanya nanti bisa di 0 sampai 8, 8, 16, 16, 24, dan seterusnya. Sampai di sini ada yang merasa kesulitan, kurang lebih seperti itu ya. Cara kalian membuat ya kelas-kelasnya lah. Nah, setelah kalian sudah membuat kelas-kelasnya, maka kalian tinggal mappingin aja. Sebenarnya company dengan aset di 8.000 itu ada berapa sih? Misalkan di bawah 8 triliun ya. Berarti ini kan company-company yang di bawah 8 triliun nih. Totalnya ada berapa? Misalkan 9 company ternyata. Nah, kemudian yang antara 8.000 sampai dengan 16.000 itu berapa company? Nah, jadi terkadang kita harus coba pakai fungsi ya. Kalau datanya kebanyakan ya lebih enak pakai fungsi ya. Nah, berarti company yang asetnya di 8 sampai 16 triliun itu total tuh ada 26 company. Nah, ini bisa kita lakukan perhitungannya untuk semuanya dengan cara yang sama aja sih ya. Nah, berarti 16 sampai dengan 24 itu totalnya 13, 24 sampai 32 itu nilainya cuma 4 company, 32 sampai dengan 40 itu totalnya ada 3 company. Sehingga kalau kita sum ya ke semua company ini totalnya harus 55. Nah, kalau udah sama berarti kan secara hitungan sih fine-fine aja ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini untuk em, cara kalian membuat frequency table. Oke, nah next question juga ya komen terkait dengan frequency table tuh juga mirip dengan yang sebelumnya lah ya. Kalau kita membuat frequency table seperti ini, 9 itu seberapa besar sih? Kan sense-nya juga masih kurang ya. 26 itu seberapa besar sih? Nah, karena seperti itu, kalian masih boleh mendefine yang namanya relatif frekuensi ya. Relatif frekuensi. Nah, nanti simpel aja tinggal 9 dibagi dengan si totalnya. Nah, berarti kurang lebih seperti ini ya. Oke, untuk relatif frekuensinya berarti, oh ternyata jumlah company dari 55 itu yang di bawah 8 triliun tuh 16%. Yang 8 sampai 16, 47% itu yang paling dominan berarti.
Nah, jadi itu relatif frekuensi membantu kita untuk lihat distribusi data lah ya. Oke, kurang lebih sampai di situ untuk yang frekuensi table. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan aja. Nah, berikutnya. Next, kita tuh kalau variabel kuantitatif, biasanya yang sudah kita define kelas, kita itu mensummarize dalam bentuk diagram juga sama yang untuk visualization. Itu kita bisa menggunakan yang namanya histogram, ya. Nah, jadi sebenarnya histogram itu sebenarnya modelnya kayak gimana? Histogram itu histogram itu aslinya tuh nempel ya. Nah, ini kan lebih seperti ini ya. Nah, ini adalah membuat histogram. Harusnya kalian dulu juga sempat belajar ya, misalkan pas SMA atau apa, tentang histogram. Nah, histogram ini kan sebenarnya dia define per batang itu kayak interval kelasnya kan. 0 sampai dengan 8.000 berapa, 8 sampai 16 berapa, 16 sampai 24 berapa, dan seterusnya. Nah, ini untuk histogram kita. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini untuk cara kalian membuat histogram. Ya. Nah, sebenarnya di Excel itu juga sebenarnya kalian tuh bisa bikin histogram secara otomatis. Jadi, kalian kayak tadi, itu kan kalau kalian mau bikin histogram ini, kayak kita harus bikin frequency table-nya dulu dong. Nah, Excel juga ada over alternatif ya. Cara kalian membuat histogram, karena di sini ada fungsi histogramnya sendiri ya. Nah, versinya si Excel, ini histogramnya modelnya kayak gini nih. Jadi histogram kalian tuh, kalau beda-beda tuh normal-normal aja ya. Karena kan semua tergantung jumlah kelas yang kalian define, intervalnya berapa. Nah, ini punya Excel nih. Sama punya kita di sini, visualization-nya agak beda ya. Ya, cuman overall picture-nya masih sama lah. Nah, kalau kalian lihat tuh, em, apa namanya, si Excel ini dia mendefine kelasnya sama, dia menggunakan 5 kelas doang. Ini otomatis nih. Angka start kecil dari 1546. Jadi angka minimum. Sebenarnya dia tuh mirip-mirip kayak tadi yang kita coba bikin frequency table manual. Cuman dia atasnya itu dia nggak maksimalin langsung di angka maksimumnya ya. Dia boleh tembus sampai di 42.000. Nah, ini bisa kalian nanti tentuin sendiri ya. Kalau kalian mau ubah chartnya seperti apa, itu terserah kalian. Kalian bisa coba-coba aja. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi ini tergantung preferensi kalian ya. Jelas kalau kita udah define frequency table, maka histogramnya jadinya seperti ini. Nah, ada yang mau ditanyain sampai di sini, silakan aja ya. Oke, terkait dengan visualisasi menggunakan histogram ini nih. Nah, histogram ini kalau kalian lihat, sebenarnya fungsi kita menggunakan histogram adalah untuk ngapain sih? Kita mau melihat sebaran data. Nah, sebaran atau distribusi ya. Oke. Distribusi data di statistik ya, kita itu mengenal tiga ya, yang simetris, positively skewed, sama negatively skewed distribution. Simetris dia itu sesuai ya namanya lah ya, simetris itu kiri kanannya itu cerminan satu sama lain. Nah, positively skewed data kita itu mostly terkumpul di sisi kiri. Negatively skewed kebalikannya doang. Data kita mostly terkumpul di sisi kanan ya. Nah,
Dengan melihat menggunakan frekuensi table, apa namanya, histogram yang sudah kita buat. Jadi, distribusi total aset perusahaan itu sebenarnya diikut distribusi mana? Sudah jelas dia ikut positively skewed kan. Jadi, most of the data itu terkonsentrasi di angka-angka yang kecil. Oke. Nah, kalau kalian lihat ini histogram yang kita buat manual, ini yang dari by Excel. Ini hasilnya sama kan? Yang tadi gue bilang secara picture-nya ya, gambaran besarnya ini sebenarnya sama. Memang indikasikan data kita itu terdistribusi secara positively skewed. Oke, kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyain silahkan. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau kalian ingin menggunakan histogram, itulah metodenya. Oke, jadi itu sebenarnya topik pertama kita ya. Jadi sebenarnya bagaimana kita mencoba mempresentasikan data ya. Istilahnya mengolah data yang ya istilahnya sebenarnya datanya belum kita olah kayak gimana. Ini hanya untuk persoalan kita presenting aja ya. Jadi teman-teman tinggal nyesuaiin aja sebenarnya data yang kalian punya ini sifatnya dia kualitatif atau kuantitatif. Nah, nanti tinggal kalian sesuaikan, oh kalau dia kualitatif ini idealnya cocoknya menggunakan cat yang apa aja. Kalau dia kuantitatif nanti kalian mau menggunakan yang apa. Oke. Nah, mungkin kalian juga terkadang pernah dengan yang namanya kayak OGIF lah atau Polygon itu sebenarnya bisa kalian buat langsung dari si histogram kalian ya untuk apa namanya Polygon ataupun OGIF. Cuman itu memang lebih jarang dipakai. Oke, next. Kalau tidak ada masalah untuk yang tentang presenting data ya, kita coba lihat untuk topik berikutnya. Ini sama juga sebenarnya kita ngulik-ngulik data. Nah, cuman di sini aku mau mengintroduce ke kalian tentang beberapa statistical measure ya yang digunakan biasanya ya. Nah, ini basic-basic yang perlu kalian kuasain karena kedepannya juga pasti ada beberapa yang akan terus kalian pakai. Nah, contoh nih, contoh. Di sini kita ada dua data ya. Pertama itu adalah ukuran rumah, yang kedua itu adalah harga jual rumah. Nah, yang ini dalam meter persegi, ini dalam miliar rupiah. Oh, ini ada yang 80 meter persegi, 90, 100, dan seterusnya sampai 140 meter persegi. House selling price ini ada yang dari 1 M ya sampai di 1,8 M. Misalkan seperti itu. Nah, em, terkadang ya kalau kalian dikasih data seperti ini, lalu kalian tanya, kalian mau coba jelasin, misalkan ada orang tanya, misalkan ini ukuran rumah di satu komplek ya. Lalu kalian ditanya, kira-kira nih rata-rata ukuran rumah di komplek ini tuh berapa sih? Nah, kalau kalian tanya kayak gitu, rata-rata kan berarti kalian nggak harus lakukan computation lah ya, hitung-hitungan untuk hitung rata-ratanya. Nah, ini di sini yang kita akan coba pelajari beberapa statistical measure. Nah, secara lebih spesifik kita akan discuss beberapa contohnya kayak arithmetic mean, median, mode atau modus ya.
kemudian variance dan standard deviation, CV, ya, quartile, kemudian ada weighted average, ada geometric mean. Nah, kita start dulu dari yang pertama, yaitu menggunakan yang namanya arithmetic mean. Nah, sebenarnya arithmetic mean itu yang paling gampang. Jadi kalian nggak usah merasa susah dengan kata arithmetic ya. Sebenarnya yang namanya arithmetic mean itu kayak rata-rata biasa. Jadi yang kalian dari dulu kalian pelajari dulu, misalkan pas SMA kalian hitung nilai kalian, kira-kira nilai ujian satu berapa, ulangan kedua berapa, ulangan ketiga berapa, nilai rata-rata rapor kalian berapa. Nah, arithmetic mean itu yang simpel kayak gitu. Tinggal totalin bagi dengan jumlah yang kalian masukin. Nah, sehingga kalau misalkan tadi kalian ini tanya, oh berapa sih rata-rata ukuran rumah di komplek ini? Tinggal kalian hitung seperti biasa doang sih sebenarnya. Kalian totalin ini semua, lalu kalian bagi dengan jumlah ini ada berapa? Ternyata di sini kan totalnya 12 rumah. Berarti average-nya di 115 meter per segi. Nah, itulah yang dinamakan arithmetic mean. Oke, kalau di Excel kita punya fungsi average ya. Jadi bisa aja langsung seperti itu. Oke, jadi kalau kalian tadi misalkan ditanya, oh berapa sih rata-rata ukuran rumah di komplek ini? Kalian bisa jawab, oh 115 meter persegi nih rata-ratanya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk hitung yang namanya arithmetic mean ya. Nah, next kalian tuh ada yang namanya median. Kalian pasti pernah dengan istilah median atau ada yang sebutannya nilai tengah. Oke, nah median itu sebenarnya kayak gimana sih? Nah, jadi dalam menghitung median itu benar-benar kalian ngambil di tengah-tengah tuh nilainya berapa. Jadi median itu tidak sensitif terhadap nilai data kalian. Jadi dia tidak sensitif kalau misalkan ada data-data outlier atau pencilan. Nah, dalam menghitung mencari median, kalian itu wajib mengurutkan data dari terkecil sampai terbesar tuh kalau median. Ya, median itu wajib kita urutkan dulu datanya. Oke. Nah, misalkan kita udah urutkan nih datanya di sini kebetulan udah diurutkan 80 sampai 140. Median itu kan nilai tengah. Kalau kita dulu belajar mungkin coret-coret ya. Misalkan satu berarti 12 coret. 2 11. 3 10. 4 9 5 8. Nah, berarti kan nilai tengah tinggal 6 dan 7 kan di antara 6 dan 7. Nah, di antara 6 dan 7 ini nilai tengah, kalian tinggal hitung average-nya nih. 110 tambah 120 bagi 2. Nah, 115 itu adalah mediannya. Kurang lebih seperti itu. Oke, ada yang bingung silakan aja ditanyain. Nah, biasanya kalau datanya itu banyak, kita tuh menggunakan yang namanya lokasi. Jadi kita mencari tahu dulu median ini lokasinya di data yang keberapa. Nah, lokasi median itu simple perhitungannya ya. Itu tinggal 1/2 dikalikan N plus 1 sebenarnya. Nah, kalau di soal kita berarti kan 1/2 kalikan dengan total observation 12 plus 1. Berarti kali 13 kan. Berarti di 6,5. Nah, 6,5 itu berarti lokasi mediannya. Jadi median itu lokasinya di 6,5. 6 itu kan 110. Nah, setengahnya tuh di mana? Setengahnya ya jaraknya. 110 sampai 120 itu kan jaraknya 10. 10 bagi 2, 5. Makanya 110 tambah 5, 115. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyain silakan untuk cara cari median ya.
Nah, next kita bisa lihat yang namanya mod. Nah, mod itu adalah data yang paling sering muncul. Nah, kalau kita lihat di sini, data yang paling sering muncul itu sebenarnya siapa sih? Jawabannya adalah 110, karena 110 muncul 3 kali. Jadi modus itu yang paling gampang. Nah, kalau kalian lihat di sini, ya, arithmetic mean, median, dan mode, ini sebenarnya adalah ukuran central location. Atau kalian mendengarnya central tendency, itu sama aja. Jadi dia mencari sebenarnya uh, central location itu kecenderungan data tuh berkumpul di mana sih, gitu loh. Nah, jadi kalian boleh pakai mean, boleh pakai median, boleh pakai mode. Cuma yang paling sering ya mean. Kalau nggak tuh median, mode tuh jarang lah. Oke. Kurang lebih seperti itu aja sih. Ya, untuk kalian mencari mean, median, dan modus ya. Nah, next kita lihat ya dengan yang namanya varian standard deviation. Sebelum ke situ kita coba hitung house selling price dulu lah ya. House selling price ini kan average-nya bisa kita hitung simple. Median. Mediannya juga sama 6,5 ya. Berarti tinggal data ke-6 plus data ke-7 bagi 2 doang. Mode. Mode itu yang paling sering muncul di 1,58 ya. Nah, jadi ini adalah untuk central location-nya si house selling price. Rata-ratanya di 1,5 M ya. 1,54 M. Nah, next kita coba lihat yang namanya variance. Variance itu sebenarnya menunjukkan dispersi atau sebaran datanya. Sebenarnya liar nggak sih sebaran datanya? Misalkan, ini kan tadi kalian bilang harga ukuran rumah tuh di 115 meter persegi. Rata-rata. Nah, cuman ini rata-ratanya jauh-jauh nggak sih sebenarnya angka-angka? Misalkan paling kecil 80, paling gede 140. Ini cukup jauh atau tidak? Untuk mendapatkan angka rata-rata 115 itu banyak kemungkinan. Ya, bisa saja ada yang 130 sama 100, itu fine. Ada yang 160 sama apa gitu, fine. Semua angka 115 itu bisa kecapai dengan berbagai kejadian. Nah, cuman apakah distribusi datanya ini lebar atau tidak? Nah, itu akan coba ditangkap oleh si yang namanya variance. Oke. Variance ya. Rumusan untuk hitung variance itu sebenarnya udah aku tunjukin di sini ya. Variance itu ada dua tipe ya sama standar deviasi. Sebenarnya standar deviasi itu kan gampangnya cuman akar dari variance ya. Jadi intinya selama variance bisa kehitung, standar deviasi udah otomatis pasti bisa kehitung. Nah, si variance ini sebenarnya dia kan sama standar deviasi itu ada dua tipe ya, yaitu punyanya si sampel sama punyanya populasi. Nah, untuk kedua itu tuh sebenarnya dia beda rumus tuh kalau dia sampel dan yang satunya menggunakan data populasi. Nah, kalau yang rumus yang atas ini adalah untuk yang si varian sampel. Kalau yang bawah ini adalah variansnya population. Jadi kalau kalian lihat bedanya sebenarnya cuma di bagian penyebut. Kalau sebelumnya di sampel varians itu n-1, sekarang kalau dia population itu langsung bagi n doang, itu cukup. Nah, kemudian di sini X bar dan sini mu itu sebenarnya menceritakan hal yang sama, cuman X bar itu rata-rata sampel, mu itu rata-rata population. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, data yang kita punya itu kecenderungannya adalah data sampel. Ya, sehingga kita mostly lebih sering menggunakan data pembagi yang n-1 itu. Kalau dia data sampel ya. Kecuali kalau dibilang misalkan dia data population dan langsung kalian pakai yang cara perhitungan yang standar deviasi ataupun variannya si populasi. Oke. Nah, kalau kalian lihat perhitungannya adalah kita membutuhkan yang namanya sum ya. Sigma daripada XI dikurangi X bar pangkat 2 dibagi N-1. Nah, sekarang kita hitung tuh.
XI kurangi X bar pangkat 2. Kita hitung yang house size ya. XI itu maksudnya adalah data tunggalnya. Misalkan X1 berarti 80. Dikurangi dengan X bar. X bar itu adalah rata-rata sampel. Rata-rata sampel kita di 115. Oke, nah kalau sudah, jangan lupa di pangkat 2 kan, karena rumusannya ini XI minus X bar pangkat 2. Nah, lakukan ini untuk ke semuanya. Oke, ini adalah hasilnya. Nah, kalau sudah, ya, apa notasinya? Sigma tuh berarti dia minta kalian samkan ini semua. Kita samkan, lalu kita bagi dengan N-1. N-1 itu total observation, 12 dikurangi 1, 11 ya. Oh, sorry. Nah, ini ya. Excel punya built-in formula ya untuk hitung varian sampel. Rasanya sama persis dengan yang kita hitung manual. Intinya pas ujian, ya kalian nggak mesti bisa juga sih. Karena kan kalian buka kalkulator juga nanti. Tapi intinya kalian ya bagus kalau kalian ngerti juga perhitungannya ya. Jadi intinya variannya itu di 354,55 untuk si half size. Kalau gitu standar deviasinya berapa? Standar deviasi tinggal kalian akarkan dengan si variansnya atau pangkat setengah doang berarti di 18,8. Oke, itu standar deviasinya. Jadi standar deviasi itu mencerminkan simpangan-simpangannya lah ya. Nah, kalau sudah kita coba tes lagi nih, latihan lagi untuk yang selling price. Oke, kalau untuk selling price, kalian tinggal hitung juga sama ya XI kurangi X bar dan lakukan untuk semuanya aja. Nah, kalau sudah kita coba sum, lalu bagi 11. Oke, nah standar deviasinya berarti variance tinggal diakarkan doang, hasilnya di 0,2. Adakah yang merasa bingung, kesulitan, tanya aja ya. Nah, sekarang nih, kalau kalian ditanya, data mana yang distribusinya lebih lebar? Atau variasi datanya tuh lebih banyak. Jadi variasi itu maksudnya datanya tuh lebih lebar yang mana? Misalkan 80, 90, 110, 110, 100. Kemudian ada kembali lagi misalkan ke 95, 90. Jadi itu namanya variasi data ya. Jadi data kita itu valid gak sih nilainya? Nah, kalau kita bandingkan antara house size dan selling price ya, sebenarnya standar deviasi itu kalau dia makin tinggi, variance ataupun standar deviasi ya, kalau nilainya makin tinggi berarti datanya itu makin volatil. Ya, datanya itu volatil, geraknya itu jauh-jauh gitu loh nilainya. Kalau dia makin gede. Nah, lalu di sini ditanya, manakah yang lebih bervariasi datanya, house size atau selling price? Kalau kita compare langsung 18,8 sama 0,24 ya menang 18,8 dong. Berarti kan data house size ini lebih bervariasi. Volatilitasnya lebih tinggi.
Ya kan? Karena konsepnya adalah kalau variance atau standar deviasi makin tinggi, berarti datanya tuh makin volatil. Nah, pertanyaannya, apakah boleh kita melakukan komparasi data seperti itu? Ya, antara kita langsung compare tuh tadi standar deviasi house size sama house selling price. Pertanyaan, bolehkah seperti itu? Oh, misalnya seperti ini ya. Nah, jawabannya adalah tidak boleh. Kenapa tidak boleh lakukan komparasi data kayak gitu? Karena satuannya beda. House size itu kan dalam meter persegi. House selling price itu dalam miliar rupiah. Ya nggak bisa kalian bandingin langsung menggunakan standar deviasi. Nggak fair gitu. Karena angka yang makin besar, pastilah standar deviasi ataupun variance itu yang makin gede. House size itu angkanya puluhan, ratusan. Kalau ini selling price itu kan 1, 1, 1. Jadi wajar banget kalau standar deviasinya kecil. Oke, sehingga kalau kalian mau fair dalam membandingkannya, maka kalian menggunakan yang namanya coefficient of variation atau CV. Nah, jadi CV atau coefficient of variation itu simpelnya adalah si standar deviasi dibagi dengan rata-rata. Jadi kita hitung relatifnya lah ya. Biar fair kita bandingkan sama rata-ratanya masing-masing. Oke? Nah, jadi kalian boleh hitung sebagai standar deviasi dibagi dengan min. Nah, kalau kalian lihat CV-CV itu interpretasinya, cara bacanya ya masih mirip ya. Konsepnya adalah kalau CV itu makin besar berarti datanya makin volatil. Nah, kalau kita lihat, maka dengan menggunakan ukuran CV, sebenarnya volatilitas kedua itu mirip ya, nggak beda jauh. Nggak sebeda yang kalau kalian lihat pakai standar deviasi. Nah, ternyata CV yang si mobil si apa namanya rumah ukuran rumah itu di 0,1637. Kalau yang apa namanya ini selling price ya itu di 0,162. Jadi sebenarnya nggak beda jauh-jauh amat. Cuman menggunakan CV masih tetap kesimpulannya adalah bahwa data yang lebih bervariasi atau lebih varied nilainya itu adalah yang pertama itu data ukuran rumah dalam meter persegi karena dia lebih tinggi CV-nya. Ada yang mau ditanyain silakan aja. Oke ya. Nah, jadi ukuran tadi, variance, standar deviasi, coefficient of variation, ya, itu semua adalah ukuran-ukuran yang ceritanya tentang dispersion. Oke, jadi sesuai namanya, dispersion itu adalah sebaran datanya lah ya, dispersi simpangan-simpangannya. Sebenarnya datanya ini bedanya jauh-jauh atau gimana? Itu aja sih. Oke, jadi itulah ya untuk cara kalian membandingin data.
Nah, kalau kita lihat sebaran datanya itu sebenarnya kan polanya mirip-mirip ya. Cuman memang yang ini lebih banyak gelombang-gelombangnya dibanding yang data house selling price. Jadi wajar saja tadi makanya dia lebih bervariasi data yang house size ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Next kita coba lihat yang namanya kuartil. Nah, kuartil ini sebenarnya ada beberapa, ada tiga kuartil ya. Sebenarnya kuartil satu, kuartil dua, kuartil tiga. Jadi kuartil itu membagi dia per 25% dari data. Nah, kuartil 2 itu sebutannya juga median ya. Jadi sebenarnya sama aja median dengan yang namanya kuartil 2. Nah, kuartil satu, kuartil 2 dan kuartil 3. Cara mencarinya itu mirip dengan cara kita cari median. Jadi step pertama adalah selalu kita menentukan location-nya dulu. Kalau untuk yang namanya Q1 atau kuartil satu rumusannya itu adalah 1/4 dikalikan dengan N+1. Kalau yang Q2 itu berarti 2/4 dikalikan N+1. Ini kan sama kan dengan median tadi, karena 2/4 itu kan setengah. Dan yang ketiga itu adalah 3/4 kita kalikan dengan N+1. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk lokasi ya. Oke. Nah, dengan demikian kalau kalian mau hitung berarti kan sebenarnya 1/4 kali 13. Ini ya 1/2 kali 13. Kalau ini 3/4 kali 13. Ini adalah posisi-posisi datanya. Q1 dia tuh posisinya di 3,25. Berarti posisinya itu adalah data ketiga, misalkan house size ya. Itu kan data ketiga tuh kan nilainya 100 tuh. Nah, cuman kan ini posisinya 3,25. 0,25 tuh dapat dari mana? Selisihnya. Jadi 0,25 itu kita kalikan dengan selisih antara data ketiga dan 4. Karena ini kan 3,25. Berarti 3 dan 4 itu selisihnya adalah yang keempat kurangi yang ketiga. Nah, jadi nilainya adalah di 102,5. Itulah posisi kuartil satu. Ada yang merasa bingung, silakan aja bertanya ya. Next, kita lihat untuk kuartil 3. Kalau kuartil 3 tuh juga polanya sama, ini data ke-9, berarti 130 plus 0,75 dari jaraknya ke nomor yang 10 ya. 130 sekali 130. Jadi selisihnya 0 berarti di 130. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, jadi itu adalah untuk cara teman-teman menghitung kuartil. Next, kita mau lihat yang namanya weighted average ya. Jadi rata-rata tertimbang namanya bahasa Indonesianya. Rata-rata yang tadi kita hitung sebelumnya itu kan cuma sum langsung dibagi dengan total observation. Nah, cuman terkadang data-data itu kan sebenarnya ada perbedaan importance lah ya. Ada beberapa data yang mungkin lebih penting kita harus kasihkan dengan bobot yang lebih besar. Ada yang mungkin kecil, kita kasihkanlah dia bobot yang lebih kecil. Nah, itu nantinya adalah menggunakan yang namanya weighted average. Rata-rata tertimbang. Contoh ya. Misalkan seseorang dia lagi melihat alternatif investasi di 4 saham, A, B, C, D. Nah, setelah dihitung-hitung, dia akan meletakkan 25% di saham A, 15% di saham B, 30% dan 30% di saham C dan D. Oke, dan itu adalah return dari masing-masing saham. Nah, kalian ditanya, berapakah rata-rata tertimbang dari return untuk saham A, B, C, D?
Rata-rata tertimbang. Kalau ditanya berapa rata-rata dari return sama BCD, maka kalian tinggal totalin ini bagi semuanya, bagi 4. Berarti nanti kurang lebih nilainya di 31% ya. Sorry, bukan 31 ya, di 8%. Oke. Nah, sekarang kita itu pengen menghitung yang namanya rata-rata tertimbang. Nah, rata-rata tertimbang itu sesuai namanya pakai bobot. Jadi ada sesuatu yang jadi pemberat untuk kasih dia ya importance lah ya. Nah, jadi nanti itu sebenarnya simpelnya adalah tinggal alokasi pengeluaran kalian kalikan dengan returnnya doang. Nah, kurang lebih sebenarnya kayak gitu doang. Nah, oke ya. Jadi sebenarnya alokasi dikalikan dengan returnnya, alokasi kali return, alokasi kali return, alokasi kali return. Kalau sudah tinggal kita sum. Nah, kalau kita sum, maka rata-ratanya itu sebenarnya di 9,55. Jadi, berapakah rata-rata tertimbang dari returnnya aja? 9,55, bukan 8%. Ya, karena kita ada menggunakan sizing atau portofolio investasinya berapa persen di berapa, berapa, berapa. Oke, kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyain, silakan. Nah, next, kita menghitung yang namanya kita mau belajar yang namanya geometric mean. Ya, geometric mean. Berarti dia apa sih bedanya dengan arithmetic? Nah, kalau arithmetic tadi in simple, ya, geometri ini sedikit modifikasi doang sih. Ya. Nah, cuman sebelum ke situ intinya adalah geometric mean itu biasa kita pakai kalau kita menghitung rata-rata yang sesuatu yang bertumbuh-tumbuh. Contoh kayak persentase inflasi, persentase return, ya. Itu kita menggunakan geometric mean. Biasanya seperti itu. Kalau urusan geometric mean itu sebenarnya kayak gimana? Kurang lebih kayak gini doang sih sebenarnya ya. Aku tuliskan di sini. Nah, geometric mean itu nanti sebenarnya tinggal satu kalian tambahkan dengan rate of growth-nya. Yang pertama tuh berapa? Kemudian kalikan lagi dengan satu plus return atau pertumbuhan yang kedua. Dan seterusnya sampai dengan yang terakhir itu adalah satu plus RM ya, sampai dengan satu plus RM. Nah, kalau sudah ini jangan lupa kita pangkatkan dengan yang namanya satu per N. Oke? Nah, kurang lebih sebenarnya seperti ini. Aslinya itu ya kalau sudah saya akar pangkat M ya. Akar pangkat N, sorry. Kalau sudah nanti kalian udah akarkan, itu jangan lupa di ujung tuh di min 1. Nah, itu sebenarnya adalah cara perhitungan geometric mean. Sebenarnya nggak begitu susah. Nah, berarti sesuai dengan aturannya harus satu ditambah dengan rate of growth-nya atau return atau pertumbuhan lah ya.
kita totalin, kurang lebih dia jadi seperti ini. 108, 112%, 97, dan seterusnya. Nah, untuk menghitung geometric mean, itu semua harus kita kalikan, ya kan? 108 kali 112, dan seterusnya. Nah, kalau sudah, kita tinggal kali pangkatkan dengan akar 1 × n. Nah, n itu adalah total return yang kalian pakai dalam perhitungan. Misalkan dalam satu hal ini berarti totalnya ada 5. Ya. Nah, kalau sudah, jangan lupa di ujung min 1. Maka jawabannya adalah di 11,43%. Jadi kalau ditanya berapakah geometric mean-nya itu di 11,43. Lebih tinggi daripada arithmetic mean di, oh enggak, lebih rendah. Oh ya, sorry. Kalau geometric mean itu memang dia selalu lebih rendah ya. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi 11,8 tuh kalau arithmetic, 11,43 tuh kalau geometric mean. Ingat, geometric mean itu lebih cocok untuk data-data yang sifatnya sudah bertumbuh-tumbuh, investasi, return, dan sebagainya. Oke, sebentar ya. Ini ada yang mau ditanyakan kah untuk terkait dengan beberapa statistical measures ya? Arithmetic mean, median, mode, variance, standard deviation, CV, quartile, weighted average, geometric mean. Oke, next kita lihat ya topik berikutnya. Itu masih melanjutkan deskriptif statistik ya. Nah, di sini tuh ada data usia beberapa orang. Misalnya dari 25 orang nih. Nah, ini data umur ya. Data umur dari 25 orang di suatu kelas. Oke. Nah, dari data ini, kalau kalian mau coba summarize data, presenting data, kan tabel kayak gini nggak enak dong. Nah, selain tadi yang udah dijelaskan, kalian boleh menggunakan yang namanya stem and leaf untuk melihat distribusi data. Nah, stem and leaf itu sebenarnya tidak begitu susah, simple. Sesuai namanya, dia ada stem dan dia ada leaf-nya. Stem itu untuk yang sifatnya puluh-puluhan lah ya. Intinya dia misalkan dia isinya, misalkan nih usia 36. Leaf itu masukin angka satuannya, berarti 6. Stem itu ambil puluhannya. Kalau dia puluhan tuh, saya stem itu nanti kita angka-angkanya kita bakal kalikan 10. Jadi cukup ditulis angka 3. 3 itu udah berarti artinya 30 ya. Nah, tinggal kita lanjut nih. Kalau yang 4, stem yang 40 ada nggak? Ternyata tidak ada. Kalau tidak ada, jangan diisi 0 ya, tapi dibiarin kosong saja. Karena kalau dia isi 0, berarti itu ada data 40. Angkanya 40. Tapi kalau ini tidak ada yang 40-an, jadi isinya kosongan. Kosongkan aja. Nah, kemudian ini 5, 6, 7. 5 ini ada yang data apa aja? Ada data 52, muncul 2 kali.
tiga, empat, lima, sembilan. Oke, nah jadi ini untuk datanya nih, data lift tuh. Oke, kalau ada yang bingung tanya aja. Ini 60-an berarti bisa satu, dua, dua. Nah, yang 70-an berarti kita lihat bisa ada angka 0, 4, 4, 9. Kalau di 8, 1, 2, 3, 7. 9 itu yang 90-an kayak tadi. Nah, kurang lebih datanya seperti ini ya, kalau kita menggunakan Streamline. Ya, jadi Streamline itu sebenarnya bisa bantu kalian untuk lihat distribusi data. Datanya ini kira-kira dia condongnya kemana, positif risked, negatif, atau dia simetris. Itu untuk Streamline ya, jadi relatively lebih mudah. Nah, next kita akan belajar yang namanya membuat box plot. Nah, sebenarnya box plot itu modelannya gimana sih? Nah, ya, kalau kita bicara tentang yang namanya si box plot, tampilannya tuh kurang lebih seperti ini. Ya, kurang lebih sesuai namanya dia ada box-nya ya. Dan ini untuk kita plotting data. Nah, box plot ini ya eh, ada aturan-aturan yang harus kita perhatikan dalam mengisinya. Nah, sebenarnya nggak begitu susah. Box plot itu kan yang aku bilang ya, model generalnya kurang lebih seperti ini. Nah, isiannya, nah, tengah-tengah tuh isinya Q2, kuartil 2 ya atau median. Di awal kotak itu isinya adalah Q1.
Di ujung kanan sudah pasti kalian bisa duga bahwa ini adalah CQ3. Nah, nanti di ujung kanan ujung kiri itu kita pakai pilihan sebenarnya. Ya, nanti ada aturannya tersendiri lah ya kalau untuk ujung kiri kanan. Nah, dengan aturan semacam ini, maka kalian tuh perlu menghitung dulu Q1, Q2, Q3-nya tuh berapa-berapa aja, ya kan? Nah, ini kan kalian bisa cari lokasi pakai aturan tadi. 1/4 dikalikan dengan size sampelnya. Ini 25 berarti kalikan 26 ya. Nah, kalau kita kalikan ini lokasi-lokasinya. Q1 itu adalah data ke-6 setengah ya. Jadi setengah 6 plus setengah daripada jarak yang ke-6 sampai ke-7. Q2 itu data ke-13 berarti datanya si Maria. Q3 itu adalah data yang paling yang ke kanan ya 19 setengah. 19 plus setengah daripada jarak yang ke-19 ke 20. Oke, nah jadi sebenarnya ini adalah Q1, Q2, dan Q3-nya. Q1 di 54,5, Q2 65, Q3 76,5. Sampai di sini ada yang merasa bingung, silakan aja bertanya ya. Nah, next, kalian itu terkadang kalau meletakin itu datanya itu perhatiin skala ya. Misalkan ini 54 sama 65 itu kan jaraknya di 10 setengah. Kalau 65 sampai di 76,5 jaraknya 11 setengah. Berarti sebenarnya data median ya yang di sini itu harus sedikit dibuat lebih ke kiri karena dia lebih dekat kan dengan jarak Q1 sebenarnya. Walaupun jaraknya nggak beda-beda jauh, cuman ya kita secara penggambaran gambarkan agak sedikit ke kiri. Oke, jadi kurang lebih gambaran box plotnya, boxnya di dalamnya tuh seperti ini. Nah, next kita akan coba lihat bagaimana cara membuat tangan kiri sama tangan kanannya ini ya. Nah, untuk hal itu kita butuh data minimum dan maksimum. Minimum kita di 36, maksimum kita tuh di 90. Nah, dalam menghitung menentukan kiri atau kanan, kita butuh mengembangkan ukuran baru namanya eh, interquartile range. Oke, kalau kalian pernah namanya IQR, IQR itu sebenarnya adalah Q3 dikurangi dengan Q1 ya. Nah, IQR itu berarti dalam kasus kita kali ini, itu kan sebenarnya Q3 kurangi Q1. Itu jaraknya di 13 tuh. Oke. Nah, setelah itu kita harus mengembangkan dua ukuran, yaitu Q1 dikurangi 1,5 IQR sama Q3 ditambah dengan 1,5 IQR. Q1 tambah kurang 1,5 kalikan dengan IQR. Kalau yang ini juga sama nih. Q3 plus ini 1,5 kalikan dengan IQR. Oke, kurang lebih seperti itu sih. Kalau ada yang bingung silahkan aja ditanyain.
Sorry. Ini Q1 itu pakai angka ini ya. Itu tuh location yang asli itu value-nya ini ya. Tadi salah ke pilih kayaknya. Oke, ya. Nah, kalau sudah, ibaratnya itu sebenarnya adalah Q1 dikurangi 1,5 IQR itu memberikan batasan panjang sisi kirinya. Dia paling panjang cuman boleh sampai di 21,5. Yang kanan juga sama, itu ditujukan oleh angka 109,5. Jadi ini nih, yang kanan ini, dia tuh boleh makin lama makin panjang ya. Boleh panjang, tapi dia tuh ada batasan panjangnya. Gak bisa seenaknya, yaitu sampai di angka 109,5. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang nih, kita lihat cara penentuannya gimana. Tinggal kita lihat aja. Kan paling pendek dia hanya bisa sampai 21,5. Ternyata angka paling kecil di tabel kita tuh 36. Nah, karena 36 itu udah cukup, berarti di sini tuh nanti kita bisa pakai angka 36 sebagai yang dipatokan sisi kirinya. Oke, kurang lebih seperti itu. 54,5 sama 36 ini selisihnya adalah sebesar sekitar 18 ya. Berarti ini harus cukup agak sedikit lebih panjang nih. Oke, next kita lihat untuk yang sisi kanan ya sebenarnya. Nah, sisi kanan dia paling panjang hanya bisa sampai 109,5. Ternyata aktualnya paling besar pun di 90. Nah, jadi karena 90 masih lebih kecil, kita bisa pakai itu angka 90 di sini. Sih, jadi kurang lebih sebenarnya box plotnya itu kalau jadi pun gambarannya kayak gini sebenarnya. Ya, itu sebenarnya adalah cara bagi teman-teman untuk mendesain box plot. Nah, jadi pastikan aja kalau kalau kita mendesain box plot itu perhatiin skala dan angka-angkanya ya. Intinya yang paling gampang tuh kan dari sisi kotanya itu sudah pasti Q1, Q2, Q3. Nah, tinggal untuk persoalan left dan right whisker-nya itu perlu disesuaikan dengan beberapa perhitungan terlebih dahulu yang melibatkan penggunaan interquartile range. Oke, IQR itu Q3 dikurangi Q1. Intinya adalah sebenarnya Q1 dikurangi 1,5 IQR itu untuk memberikan batasan kalaupun tangan kirinya mau dipanjangin, paling panjang pun dia cuma bisa sampai angka berapa. Nah, tangan kanannya juga sama, itu ditentukan oleh Q3 plus 1,5 IQR. Ada yang masih merasa bingung, silakan aja bertanya ya untuk box plot ini atau materi-materi lainnya. Oke, next. Nah, misalkan nih,
Box plot ini sebenarnya kan membantu kita untuk memvisualisasi data. Nah, kemudian box plot itu sebenarnya bisa kita pakai untuk menentukan apakah data kita itu outlier atau tidak. Nah, data outlier atau dalam bahasa Indonesia itu pencilan ya. Itu sebenarnya data yang dia beda sendiri angkanya, jauh tiba-tiba di atas yang lain. Contoh, ini Andi paling kecil 36. Tiba-tiba ada satu orang usianya cuma 10 tahun. Nah, itu kan sendiri beda dari yang lainnya. 10 tahun. Nah, kemudian di sini paling tua pun udah 90. Tiba-tiba ada satu orang usianya 120 tahun. Nah, ini 120 itu outlier tuh, ya. Data-data yang suka beda sendiri doang, ya, dan jauh loh selisihnya, ya. Nah, itu namanya outlier. Nah, box plot itu bisa membantu teman-teman untuk menentukan, oh ini outlier, oh ini enggak lah. Nah, cara tentukannya gimana? Nah, X itu merupakan outlier jika X itu di bawah eh, Q1 dikurangi 1,5 IQR. Atau X itu lebih besar daripada Q3 plus 1,5 IQR. Oke, dia outlier kalau dia di luar rentangan ini. Contoh, misalkan tadi ada anak usia 10 tahun. Nah, 10 tahun itu outlier. Kenapa outlier? Karena Q1 min 1,5 IQR di 2,5, sedangkan dia cuma 10 tahun. Jadi itu adalah data outlier atau pencilan. Nah, kalau dia ada data outlier atau pencilan, itu sebenarnya bisa kita keluarkan nanti dari data. Karena dia mengganggu data, ya, bisa mendistorsi. Nah, kalau ternyata muncul, nanti itu biasanya kita kasih logo bintang sih ya. Nah, ini outlier tuh. Outlier itu misalkan kita tambahkan nih, misalkan kalau ada angka 10 ya. Nah, 10 itu punya titik titik bintang ini atau titik hitam ini sebenarnya. Oke, karena dia itu tidak memenuhi kriteria untuk data untuk termasuk data yang normal-normal aja. Nah, kemudian tadi misalkan ada orang usianya 120 tahun. Padahal Q3 plus 1,5 itu cuma di 109,5. Berarti 120 itu perlu dimasukkan sebagai outlier juga. Nah, sehingga kalau dia ternyata muncul outlier itu jangan lupa dikasih titik or bintang, ya. Nah, misalkan ini adalah kalau dia punya outlier ya. Kalau dia mulai ada titik atau bintang di luar daripada box plot, itu berarti dia tuh data-data outlier. Oke, teman-teman ada yang masih merasa bingung nggak ada yang mau ditanyain silahkan aja. Excel itu sebenarnya bisa bantu teman-teman membuat yang namanya box plot ya. Nah, ini adalah box plot versi Excel dari tiga, dia cuma posisinya jadi vertikal doang ya. 36, 54 setengah, 65, 76 setengah, 90. Berarti ini udah sama. Oke, dengan yang kita buat secara manual tadi. Jadi sebenarnya cara itulah cara manual yang bisa teman-teman pakai dalam menyusun box plot. Ini 10 dan 120 ini ada di sini hanya karena untuk ilustrasi ya. Apakah sebuah data itu kita bisa sebut di outlier atau tidak. Oke, saya aslinya kan ini nggak usah ya. Loh, ini. Nah, oke, kurang lebih sebenarnya seperti itu. Kalau misalkan dia muncul angka, ada orang nih, misalkan dia punya usia, expert tuh, expert itu nilai usianya 87 tahun. 87 tuh outlier atau tidak? Nah, karena 87 itu pasti, ya, di dalam Q3 plus 1,5 IQR, dia masih di wilayah 87 kan di sini ya. Berarti dia masih
aman, bukan outlier atau data pencilan. Kurang lebih seperti itu. Adakah yang ingin ditanyakan? Silakan saja. Sebenarnya data kita ini kalau kayak gini cenderungnya lebih simetris aja sih. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu sih teman-teman ya. Jadi ini untuk topik-topik deskriptif statistik ya. Mulai dari how to present the data ya. Kalau kita dikasih data, pengolahan datanya mau seperti apa, silakan untuk penampilannya. Kemudian kalau mau ini ya untuk hitung-hitungannya statistical measure, nah itu bisa menggunakan beberapa ukuran ini dan yang terakhir adalah untuk organizing the data lagi, presenting data, cuman ini butuh sedikit sedikit hitungan ya. Makanya tadi kita pelajari terlebih dahulu cara hitung-hitungan statistiknya itu seperti apa. Oke, karena pembelajarannya sudah selesai, aku izin menutup Zoom ini ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang, dan terima kasih untuk Kawinarko yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan pelajaran untuk hari ini. Untuk teman-teman dan Kawinarko, boleh dipersilakan untuk leave. Oke, yo, thank you semua ya. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Yo, Kasih, Kak. Terima ya. kasih, Kak.